hafalannya ya? Sudah 7 juz, Pak. 7 juz? Iya, Subhanallah. Itu dia kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Anak-anakku sekalian, ayah bunda SD Muhammadiyah 5 Jakarta dan juga pemirsa sekalian, kembali lagi bersama podcast MUMA SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Yang kali ini kita akan membicarakan seputar Al-Quran ya, apa yang ada di SD Muhammadiyah 5 bersama Ibu Iva. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Iva? Alhamdulillah sehat. Pak Reno gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan buat pemirsa semua, Bu Iva ini adalah guru Al-Quran di SD Muhammadiyah 5 Jakarta dan juga sebagai koordinator Al-Quran. Benar begitu Bu Iva ya? Benar sekali Pak Reno. Sudah berapa lama bergabung di SD Muhammadiyah 5? Baru sebentar sih Pak. Berapa tuh? 2 tahun lah. Wah lumayan cukup ya, 2 tahun cukup lama. Sebelumnya sebelum bekerja di SD Muhammadiyah 5 ini background pendidikannya apa? Saya S1 Pak, lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Oh, Jakarta. UIN Syarif. Oke. Ya, kita langsung saja nih Bu Iva ya. Jadi di SD Muhammadiyah 5 ini pembelajaran Al-Qur'annya seperti apa nih, Bu? Pembelajaran Al-Quran di SD Muhammadiyah alhamdulillah bagus sih Pak. Bagus banget malah ya. Alhamdulillah. Karena di sini sudah ada metode yang pas gitu untuk anak-anak. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa nanti ketika anak-anak udah masuk nih di SD Muhammadiyah 5, lulusnya itu udah bakal bisa, Pak. Jadi kan banyak metode nih di pengajian atau di sekolah-sekolah lain gitu. Kalau di SD Muhammadiyah ini seperti apa nih metodenya nih Bu Iva? Di SD Muhammadiyah 5 ini menggunakan metode UMI Pak. UMI. Iya, menggunakan metode UMI. Nah, metode UMI ini tuh sangat bagus Pak, karena memang sebelumnya di SD Muhammadiyah 5 ini kan udah ada pembelajaran Al-Quran dari dulu. Ketika Muhammadiyah 5 berdiri kan. Iya. Hanya dulu itu SD Muhammadiyah 5 itu menggunakan pembelajaran diniyah ya Pak ya, penyebutannya ya. Iya. Program diniyah gitu. Tapi di program diniyah dulu itu pembelajarannya itu secara keseluruhan. Jadi ada baca tulis, ada hadis, ya pokoknya lengkap lah Pak ya. Tapi itu mungkin ya yang membuat anak-anak itu karena terlalu banyak gitu materinya. Jadi untuk baca Al-Quran itu banyak yang kurang mungkin ya. Oh begitu. Nah kemudian SD Muhammadiyah 5 itu mencari solusi gitu. Metode apa sih sebenarnya yang paling cocok, yang pas untuk anak-anak kita. Nah setelah itu ketemulah nih metode UMI. Oh begitu. Iya benar. Jadi setelah dievaluasi adalah metode yang dicoba gitu, yaitu metode UMI. Kalau boleh tahu nih jam pembelajarannya seperti apa nih Bu untuk metode UMI ini di MUMA ini? Masya Allah Pak, di SD Muhammadiyah 5 ini pembelajaran Al-Qurannya itu setiap hari Pak. Oh setiap hari ya? Iya, jadi setiap kelas, setiap anak itu mendapatkan pembelajaran Al-Quran itu setiap hari, nggak ada jeda. Wah, jadi emang luar biasa ya pembelajaran di SD Muhammadiyah 5 ini untuk pembelajaran Al-Quran. Oke. Kalau untuk gurunya nih gimana nih Bu? Ada berapa nih guru Al-Quran di SD Muhammadiyah 5? Guru di SD Muhammadiyah 5 nggak sedikit Pak ternyata ya. Banyak beda ya? dari yang lain. Ada 14 Pak. Wah, luar biasa, subhanallah banyak ya. Iya. Terus pembelajarannya ada target-targetnya nggak nih Bu? Ada Pak pastinya. Gimana Bu? Dari kelas 1 sampai kelas 6 ini pasti ada targetnya nih Pak. Nah target minimal anak itu menghafal itu 1 juz Pak. 1 juz. Iya, jadi anak-anak lulus dari SD MUMA ini udah pasti hafal 1 juz, insyaallah ya, insyaallah. Ya, tapi di sini
sekolah kita ini itu memfasilitasi adanya kelas tahfiz Pak untuk anak-anak. Jadi kan anak-anak kan pasti ada nih yang dia itu punya potensi untuk menghafal lebih. Nih anak yang semangat banget menghafalnya gitu. Jadi ada namanya kelas tahfiz di sini. Kelas tahfiz itu berarti di luar jam pembelajaran. Di luar gitu ya? jam pembelajaran. Alhamdulillah sih udah berjalan dan sudah terlihat gitu. Kira-kira ada nggak yang paling banyak tuh, kira-kira kalau kita boleh infokan ke Bapak Ibu Ayah Bunda semua pemirsa yang melihat podcast SD Muhammadiyah 5 ini, paling banyak lah berapa yang dari kelas-kelas tahfiz itu hafalannya ada yang ya? sudah 7 juz Pak. 7 juz? Iya, Subhanallah. Masya Allah. Itu dia kelas 5, kelas 6? Kelas 5-6 iya. Kelas 5-6, 7 juz ya? Iya benar. Selain itu ada berapa? Selain itu ada yang udah 3 juz. 3 juz. Iya, ada yang udah 4 juz. Pokoknya alhamdulillahnya yang mengikuti kelas tahfiz ini sudah di atas rata-rata dari target yang sudah diberikan di kelas Al-Qur'an, seperti itu. Kalau juz 30 ini 30 berarti. Aduh, Juz Masya Allah. 30 ini kalau ada nggak Bu kelas-kelas rendah gitu yang sudah hafal? Ada Pak. Di kelas 4 itu ada yang udah lebih dari juz 29 Pak. Kalau Dari kelas 1 kira-kira kelas 1 tuh. Dari kelas 1 ada yang udah di atas surat Oh, Al-Fajr. seperti itu. Iya, jadi udah, padahal kelas 1 kan sebenarnya baru di bawah Ad-Duha ya Pak ya, baru sampai surat At-Takatsur. Jadi Seperti memang itu. Guru-gurunya memfasilitasi gitu ya, Iya, Bu, alhamdulillah. anak-anak yang memang fashionnya di hafalan gitu ya. Iya, benar sekali Pak. Oke. Untuk guru-gurunya nih Bu. Jadi ada nggak pembinaan untuk guru-gurunya gitu? Ada Pak pastinya. Iya, seperti apa Bu? Iya, jadi untuk guru-gurunya sih setiap seminggu sekali biasanya ada tahsin ya di MUMA ini. Tahsin ya. Iya, ada tahsin untuk guru-guru Al-Quran sendiri. Dan ada juga Pak, Masya Allah di MUMA ini tuh sangat-sangat memfasilitasi guru-guru semua. Jadi bukan hanya guru Al-Quran yang difasilitasi, tapi semua guru yang mengajar di SD Muhammadiyah 5 ini difasilitasi dengan tahsin. Jadi Seperti itu. dilatih seminggu Iya, sekali ya. benar belajar sekali. Al-Quran. Dan pengawasan dari Umi Foundation-nya seperti apa Bu? Untuk guru-guru atau untuk program sekolah yang ada di MUMA ini Bu? Iya, kalau pengawasan dari Umi Foundation itu sebenarnya udah terlihat dari sebulan sekali. Jadi setiap sebulan sekali itu setiap guru akan memberikan pencapaian bulanan Pak. Jadi anak ini udah sampai mana, bulan ini udah sampai mana, nanti bulan depan udah sampai mana, seperti itu. Kemudian kita akan memberikannya kepada Umi Foundation seperti itu. Oke, jadi setiap program kan Iya. pastinya ada goals atau ada pencapaiannya gitu Iya, ya. Untuk benar anak-anak sekali. nanti seperti apa di akhir tuh Bu? Misalnya dia sudah hafal atau dia sudah lulus atau dia sudah selesai lah pembelajaran itu seperti apa Bu? Jadi biasanya kalau udah selesai nih jilid akan ada uji naik jilid Pak. Uji naik jilid. Iya, uji naik jilid ini bukan hanya membaca saja Pak. Jadi ada hafalannya juga. Jadi misalnya jilid 1 akan ada hafalannya juga, jilid 2 sampai ke jilid terakhir seperti itu. Dan ini yang nguji bukan guru yang mengajarnya kan ya Bu ya? Bukan, jadi ada tim penguji sendiri seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah nih patut diuji nih, jadi dia menyerahkan ke guru pengujinya gitu. Iya, benar sekali. Siap. Kalau untuk yang di akhir gitu Bu, misalnya dia mau diuji oleh siapa, itu nanti juga ada kegiatan seperti itu Bu? Oh, ada Pak. Apa Kalau tuh, Bu? misalnya ada anak nih yang udah hafal 1 juz, kemudian kan juz. pasti ada ujiannya nih. Iya. Nah, ada di SD Muhammadiyah 5 itu ada namanya munakosya Pak. Ada namanya munakosya secara inti kita sendiri. Internal ya? Internal ya, yang awalnya kan memang diuji oleh gurunya sendiri kan Pak ya, diuji langsung oleh gurunya, kemudian uji publik, ada yang namanya uji publik. Uji publik itu seperti apa Bu? Uji publik itu jadi untuk anak-anak yang sudah menghafal 1 juz ya, nanti seperti live gitu loh Pak. Seperti live. Ya, live YouTube, live Zoom. Nanti ada beberapa penguji dari kitanya, dari MUMA, dan penguji dari luar Pak. Oh, jadi orang lain. Ada yang tes. Iya. Iya, benar sekali. Oke. Jadi penguji itu bebas saja ya untuk
memberikan pertanyaan, perbandingan soal kepada anaknya. Yang penting anak itu hafalnya udah dari mana sampai mana gitu. Iya, benar sekali. Oke. Mantep banget nih kayaknya untuk Al-Quran di SD Muhammadiyah 5 ya Bu Iva ya. Keren banget ya Pak ya. Dan juga infonya ada kelas 1 sampai kelas 3 tuh memang ada wali kelasnya gitu ya Bu ya? Iya benar sekali, karena memang kelas 1 sampai kelas 3 itu sangat maksudnya membutuhkan pendamping ya. Maksudnya masih butuh pendampingan untuk wali kelas Al-Quran. Jadi di SD Muhammadiyah 5 ini untuk yang ada dalam satu kelas itu ada 2 walas Pak. Oh gitu. Ada 2 wali kelas, kelas biasa dan wali kelas Al-Quran seperti itu. Luar biasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Di SD Muhammadiyah 5 program Al-Quran yang bekerja sama dengan Umi Foundation. Bagaimana bagusnya metode ini kalau tidak ada pengawasan jadi kurang maksimal. Jadi ada pengajar, ada evaluasi, ada pencapaian yang memang akan dilaksanakan dalam kegiatan Al-Quran di SD Muhammadiyah. Begitu ya Bu Iva ya? Iya benar sekali Pak. Waduh, kita sepertinya sudah sedikit mepet nih waktunya Bu Iva. Terima kasih informasinya. Sama-sama Pak Reno, terima kasih sangat kembali. Luar biasa. Jadi Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya, apabila ingin info lebih lanjut mungkin nanti bisa kontak Humas SD Muhammadiyah 5 tentang pembelajaran atau info yang lainnya, kegiatan-kegiatan lain yang banyak. Masih banyak lagi maksudnya. Oleh karena itu jangan lupa tetap ikuti terus podcast SD Muhammadiyah 5 karena di lain acara atau di lain podcast ada membahas kegiatan-kegiatan penting atau sekitar kegiatan di SD Muhammadiyah 5. Begitu Bu Iva? Iya. Terima kasih, kita undur diri. Mudah-mudahan apa yang kita infokan atau kita obrolkan ini bermanfaat untuk kita dan juga yang ada di rumah. Gitu ya Bu Iva ya. Iya. Sekali lagi untuk terakhir jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channel Muma Jakarta. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.